Baik, alhamdulillah. Nah, hari ini sebenarnya kita akan diskusi tentang langkah kerja dan langkah belajar kita. Karena kita semua basisnya online, sehingga butuh langkah agar kita memastikan kita menguasai ilmu ini. Dan memang karena ini COVID dan COVID hadir lagi, so kita fokuskan di online aja agar kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Nah, langkah kita sebenarnya adalah belajar mengkaji buku, kemudian mengajarkan materi, kemudian belajar lagi, kemudian diskusi lagi sampai kita menguasai ilmunya. Dan sebagaimana teman-teman bilang di tempat belajar kita itu adalah pastikan untuk coaching ya, pastikan every day you coach someone or at least diri kita sendiri untuk move forward, membangun kehidupan yang lebih baik di waktu. Jadi sebenarnya coaching itu dilakukan bukan hanya untuk orang lain, tapi tiap hari kita juga sebenarnya bisa melakukan coaching untuk diri sendiri. Karena kita tiap hari berdialog di dalam diri sendiri. Nah, langkah kita, jadi sebenarnya gini idenya. Ketika kita buat klub belajar coaching, sebenarnya klub ini dibuat bukan untuk jangka pendek, tapi jangka panjang. Dan harapannya adalah di klub ini juga nanti kalau kita pada praktek, ini tempat kita menggodok atau berdiskusi tentang kondisi klien. Karena ingat banget dulu di ASEAN Coaching gitu, itu kita punya komunitas dari beberapa negara, terutama Malaysia dan Amerika ya, Australia juga ada. Apa kita dulu masih sering diskusi kalau ada kasus sama klien, kasus klien itu diskusinya di situ. Ada misalnya semua termasuk kasus yang dihadapi oleh coach kita juga. Jadi bagi kita saat kita sudah berlatih, sudah menguji, sudah diskusi, maka sebenarnya levelnya sama. Nah, langkah kita sebenarnya saya ingin kita mulai dengan belajar membangun bisnis coaching, perusahaan bisnis coaching sendiri. Jadi langkahnya yang bagus nanti teman-teman ini setelah kita selesai kan meritas atau menerjemahkan buku ilmu coaching gitu. Dan by the way buku itu bisa digunakan untuk poin atau langkah kita meng-coach UKM gitu. Karena buku itu sebenarnya lengkap gitu, dan itu sebenarnya buku itu jadi acuan di American Management Association, terutama di SME ya, Small Medium Enterprise. Oke, nah langkah kita sebenarnya nanti dibagi tugas, dibagi kelompok lagi, mau kelompok yang sama boleh. Tapi kelompok ini nanti seakan-akan dia menjadi sebuah perusahaan bisnis coach. Jadi nanti langkahnya gini, teman-teman membuat kelompok, mau di Jakarta, mau yang di daerah, buat kelompok aja lagi, yang isinya adalah membangun perusahaan bisnis coach. Jadi nanti kelompok ini membuat nama sendiri. Walaupun nanti sih kita akan buat, kalau perlu kita urunan Pak Dwi mana? Pak Dwi nggak gitu. Pak Dwi membuat satu website tersendiri, berapa modalnya, kita bisa urunan nanti kalaupun makin banyak orang kita akan terlibat situ. Gitu. Jadi langkah awal adalah membuat sebuah perusahaan atau kelompok kecil sebagai sebuah perusahaan bisnis coach. Jadi misalnya ada 4 atau 5 orang atau lebih, buat satu nama, misalnya apa coaching, apapun itu namanya. Itu kelompok itu. Kelompok itu nanti punya tugas, satu tugas mencari dananya, mencari omsetnya. Itu tugas pertama adalah mengajarkan kembali pelatihan coaching, boleh mengajarkan kembali, boleh memberikan pemahaman coaching 2-3 jam, kemudian sisanya mereka akan masuk di dalam grup belajar coaching sendiri, belajar mandiri, materi 2 hari yang ada di grup coaching, di grup Telegram. Jadi pertama ajarkan dulu pemahaman coaching, kemudian masuk ke dalam grup 2 hari belajar coaching. Dari situ kemudian boleh tetapkan harga. Jadi harga itu adalah harga untuk masuk belajar di grup coaching. Jadi kalau sebagian kemarin kita belum pede, ya gini aja kalau belum pede. Mau masuk grup coaching, belajar dulu 3 jam dengan kita.
Setelah itu belajar mandiri, udah itu nanti akan dimasukkan ke dalam klub belajar coaching. Usahakan kalau bisa minimal 5 orang, kalau bisa, kalau nggak ada nggak apa-apa. Karena nanti mereka akan masuk ke dalam satu kelompok. Jadi mereka akan masuk belajar secara kelompok, masuk ke grup belajar coaching satu kelompok dan menjadi satu kelompok, dan nanti akan mengerjakan tugas kayak teman-teman sebelumnya. Nanti bukunya beda-beda, cara tugasnya beda-beda. Cuma tugasnya adalah sama, bukan menerjemahkan, tapi mungkin lebih mengupas buku dan menjadikan sebuah pertanyaan itu pertanyaan coaching. Itu sih yang mau kita kerjain di situ. Jadi langkah awal membuat kelompok ataupun perusahaan bisnis coaching kecil sambil belajar. 3 sumber income. Sumber income pertama adalah ajarin, untuk boleh ngajarin 2 hari, boleh ngajarin 3 jam. Itu untuk masuk ke dalam klub coaching. Itu omset pertama bisa cari duit di situ. Yang kedua, bisa juga mulai berlatih. Kemarin saya lihat teman-teman yang belajar coaching sekarang tidak lagi gratis loh. Jadi mereka belajar coaching, mereka suruh ngejar 50 jam, mereka harus membuat sebuah sesi yang berbayar. Berapapun bayarnya nggak jadi masalah. Dan ini bisa kita kerjain. Jadi teman-teman boleh membuka satu sesi atau berapa sesi, 5 sesi, membuka kelas atau klub, membuka sesi coaching group ya, coaching group. Ntar kita akan latihan coaching group katanya, gitu. Tapi nanti akan membuka sesi coaching group, boleh dijual berapa, mau sebulan, 2 bulan, terserah, gitu. Sambil belajar, gitu. Tentu boleh ditetapkan harga ataupun boleh infak, terserah. Tapi itu jadi sumber income. Yang ketiga, kita mengajarkan ulang teknik street marketing. Mungkin belum paham, nanti kita akan ada lagi kelas street marketing, lebih perdalami lagi street marketing. Teman-teman yang belum paham boleh ikutan lagi street marketing, atau nanti kita buat rekaman tentang materi street marketing lebih dalam itu. Saya kalau mau beli bukunya Brad Sugar itu ada tentang cash flow quadrant kalau nggak salah. Bukan cash flow quadrant, instant cash flow. Itu adalah banyak di street marketing begitu. Tapi yang mau kita tegaskan di situ, saya ingin teman-teman mantap di bagian ini, karena street marketing itu untuk bisnis coach jadi acuan. Jadi kalau ada orang datang misalnya, tantangannya di marketing itu kita buat format street marketing agar meng-coaching dia di format street marketing. Jadi 3 sumber income yang akan dapat dari klub coaching, perusahaan coaching kita yang mau digabung, yang kita belajar membuat perusahaan bisnis coach. Pertama ada sumber income mengajarkan ulang materi 2 hari sesi coaching, ataupun memberikan pemahaman tentang coaching dan itu belajar coaching. Yang kedua, sumber income lagi adalah membina UKM. Mau 2 sesi, 3 sesi, terserah. Be clear tentang goals-nya misalnya, gitu. Itu bisa. Yang ketiga, boleh juga membuka kelas street marketing. Mungkin kelas 2 jam, 3 jam, bisa diajarkan lewat Zoom dan sebagainya. Nah, materi ini yang akan nanti kita jadi bagian. Sisanya teman-teman boleh kreasi sendiri, mengembangkan sesi coaching dengan berbagai macam bentuk. Maksud kita di sesi di kegiatan ini bukan saja menghasilkan income, tapi memantapkan pemahaman dan ilmu yang dari dapat. Sambil nanti kita di Telegram tambahin 1-2 beberapa teknik yang bisa kita kembangkan di dalam sesi coaching. Itu yang mau kita kerjain. Nah, kembali ke teman-teman di sini, syukur-syukur kalau teman-teman sudah punya badan hukum ini, karena ada Bu Linda punya koperasi itu, bisa bersama dengan koperasi atau dengan siapapun. Jadi bisa mencari sambil belajar, kita bisa menambahkan income kita secara kelompok, gitu, agar kita bisa lebih clear. Oke, itu yang mau kita kerjain. Ada pertanyaan nggak yang mau kita kerjain? Udah clear belum? Jadi langkahnya adalah nanti dari sini
Yang tugas sudah selesai ya, tugas sudah selesai. Jadi kalau belum selesai tetap ditunggu di apa? Di email maupun di WA. Yang sudah selesai boleh membentuk grup, kemudian mulailah membuka sesi coaching walaupun cuma 2 atau 3 sesi, ataupun mungkin sesi coachingnya sederhana, misalnya menetapkan goal setting di dalam bisnis kita, itu satu, ataupun mengajarkan teknik street marketing. Street marketing juga tujuannya biar orang lebih clear apa yang dilakukan, itu pesan. Ataupun kita membuka kelas coaching 2 hari, ataupun membuka sesi coaching 2-3 jam, sisanya dia akan dia akan belajar kemudian dimasukkan ke grup. Kayak Pak Andi, teman-teman mungkin yang ada sebagian udah kenal Pak Andi ya, Pak Andi yang dari Sidoarjo, dia masih belajar di klub di materi 2 hari Telegram. Mungkin ya tadi kalau udah siap saya akan masukkan ke grup untuk untuk bergabung bersama kita. Itu sih. Oke, pertanyaan tentang itu? Clear ya? Langkahnya Pak Mei udah, Pak Kita udah, udah hadir. Dan itu bisa dilakukan secara online sekarang. Kalau saya kasih tahu potensi coaching ya. Saat ini di perusahaan pelatihan online bukan tidak dipercaya, tapi mereka tidak yakin akan efektivitasnya. Jadi lembaga pelatihan kita sudah jarang ada yang pelatihan. Tapi yang berkembang justru coaching group malah. Nanti kita perlu kalau perlu ada sesi coaching group ya. Gitu. Coaching group itu berkembang. Kenapa? Karena yang dikejar sekarang leader. Jadi untuk perusahaan ya, untuk perusahaan. Yang dikejar leader, pemimpin ya, manajer ya, supervisor dan sebagainya. Itu. Karena bagi mereka kalau leadernya benar, gitu, samping karena cutting budget ya, gitu. Kalau leadernya benar, maka ke bawahnya benar. Maka fokus di leader. Kenapa leader? Kenapa coaching ini lebih dipercaya? Karena biasanya sesinya cuma sedikit, paling 5 atau 10 orang. Dan dengan cara itu kita bisa saling say hi, saling ngedalamin gitu. Jadi sesi coaching sekarang itu bahkan di tempat kita tuh di training mulai mau memasarkan tentang sesi coaching gitu. Coaching services ya gitu. Kalau nanti lihat teman-teman Bapak Ibu, nanti kita kasih link untuk teman-teman yang gabung di Bali Training. Kasih linknya, link Bali Training, dan di sini nanti ada layanan coaching. Layanan yang pertama kali kita tahu, walaupun dulu sudah ada, tapi belum pernah serius gitu. Sekarang kita lebih serius karena sekarang sifatnya ada blending. Jadi blending ini adalah materi yang ada, materi online, kemudian digabungkan dengan coach untuk memastikan bahwa materi yang dia paham, yang dia telah pelajari menjadi keterampilan di dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi coaching itu sekarang menurut kajian teman-teman nih yang praktisi di bidang pelatihan lagi booming gitu. Mengapa lagi booming? Karena perusahaan lebih percaya coaching sekarang dibanding pelatihan online, kecuali pelatihannya offline. Belum tahu COVID sampai kebijakan PPKM level 3 ini sampai kapan. Kalau mulai berkurang, mungkin lebih berubah lagi. Tapi sekarang yang jelas perusahaan coaching, perusahaan Udemy, pelatihan online, itu lagi booming, lagi meningkat. Karena perusahaan lebih fokus ke sana. Jadi peluang kita juga yang bisa kita kembangkan. Jadi semakin sering teman-teman berlatih, semakin tidak peluang. Dan indahnya, kemarin ada salah satu kawan cerita, sekarang punya NPWP bisa masuk. Gitu. Kalau dulu kan harus pakai perusahaannya gitu. Sekarang beberapa perusahaan yang mungkin kalau BUMN enggak ya BUMN. Tapi beberapa perusahaan swasta boleh kalau kita hanya punya NPWP bisa masuk ke perusahaan itu karena cutting budget juga. Karena kalau pakai perusahaan kan lebih besar. Biasanya kalau ini bisa pribadi bisa masuk untuk selama dia punya NPWP. Jadi saat kita terima itu kita bisa berikan nomor NPWP dan kita bisa klaim ke pajak sudah bayar gitu. Itu perubahan di dunia di pasar ya, di pasar begitu sekarang posisinya gitu. Itu selain klien perorangan untuk itu penting. Oke, itu kurang lebih gambaran kita
Jadi teman-teman di sini, Bapak Ibu semua yang ada di klub coaching bisa mulai membuka sesi selama tugas selesai, sambil nanti pertanyaan kita di grup adalah pertanyaan bagaimana nangani ini, bagaimana nangani ini. Jadi pertanyaan lebih ke sana. Jadi kita banyak diskusi nangani klien seperti apa. Dengan cara itu, maka kita bilang kan earning while you learn. Jadi menghasilkan ketika kita belajar bisa kita ketahui. Dan Bapak Ibu bisa berlatih sambil bisa meningkatkan pendapatan. Untuk yang di Jakarta dan Bekasi, kita menanti tempat kita di sofa kondusif sekarang karena banyak yang menular di sana gitu. Mudah-mudahan dalam seminggu 2 minggu kondisi aman, kita akan sering latihan di sana. Jadi nanti kita akan buat sesi baik online latihan coaching gitu. Sesinya adalah misalnya kita nonton pagi-pagi sesi coaching dengan Bu Siti, kita lihat, kemudian kita kasih masukan. Bisa juga coachingnya dibagi dua, satu klien, satu jadi coach pertanyaan. Nah, semakin sering berlatih kita semakin terampil membuat pertanyaan, karena orang yang terampil itu biasanya begitu ada kondisi ini dia tahu cara nanya apa, kata yang diucapkan apa, karena sudah terbiasa melakukan. Itu keterampilan seorang coach. Jadi coach yang hebat itu biasanya anytime dalam kondisi apapun dia tahu bertanya apa, stepnya gimana. Jadi itu yang membuat dia lebih terbiasa ketika menentukan coaching dengan konteks apapun dalam kondisi apapun. Oke, itu global yang mau kita berikan. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau nerangin tentang metastatic. Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Tadi kita belum bicara. Bayarnya berapa, Pak, pelatihannya? Kalau kita minimal 200.000, Pak. 200.000. Jadi bayarnya bukan bayar ke pelatihan, bayar masuk ke coaching. Nah, untuk bisa masuk ke coaching harus ikut pelatihan dulu gitu, saya gitu. Jadi begitu saya belajar, masukin dalam klub coaching, kita belajar bareng. Nah, minimal 200.000. Oke. Itu silahkan suka berapa terserah teman-teman lah. Kalau ada yang mau suka berapa ke klub berapa. Dan ini latihan lah. Okay. Sambil ya. Oke, tanya lagi nggak? Saya nyari tentang metastate. Silahkan kalau ada pertanyaan tentang. Jadi kembali tadi ikigai saya sudah lewat ya. Kalau kita belajar satu ilmu, kita pahami 3 hal. Ilmu itu perlu kita pelajari, ilmu itu jadi passion kita. Dan kita harus ya pastikan bahwa ilmu yang kita kembangkan itu memang bermanfaat bagi masyarakat. Dan yang terakhir paling penting, kalau kita ingin tampil, maka harus dibuktikan dengan penghasilan yang kita dapatkan. Karena itu membuat kita semangat mempelajari sesuatu. Karena kelihatan ada manfaatnya, ada kompensasinya yang bisa kita kembangkan. Karena kalau kayak kemarin ada beberapa teman-teman, Pak Adi bisa nggak kalau saya belajarnya fokus coaching untuk personal dan sebagainya? Boleh-boleh aja. Yang jadi tantangan adalah sesi coaching yang sekarang ini ada sesi coaching khusus pasti secara komersial. Gitu. Saya tidak bicara tentang manfaat bagus, tapi secara komersial yang laku adalah sekarang itu konsep coaching yang sifatnya adalah ke bisnis, ke earning, menghasilkan uang. Karena disitulah sebenarnya manfaat coaching terasa. Tapi kalau di dalam kehidupan nyata, life coaching, jujur aja, untuk Indonesia belum tumbuh, tapi eksekutif coaching sudah mulai tumbuh. Eksekutif coaching itu biasanya di corporate. Itu sih sudah mulai tumbuh. Beberapa perusahaan sudah mulai mengenal, karena kalau dulu saya ke corporate tuh selalu begitu debat, selalu begitu. Saya pas masuk corporate tuh, oke, yang Anda bawa apa? Solusi gimana, Pak? Oh, saya nggak bawa solusi, Pak. Gitu. Saya membawa pencerahan, saya membawa kesadaran orang untuk menemukan jawabannya tersendiri. Nah, sekarang HR itu lumayan sudah teredukasi.
Jadi kalau dulu kita bawa coaching sudah clear sebenarnya. Kita mau apa udah ngerti ya. Kalau dulu kita masih tantangan. Ya, pertanyaan silahkan. Iya, mohon izin coach. Ya, Itu silakan. per orang ya, berarti 200.000 itu per orang. Iya, betul Pak. Betul Pak. Siap, terima kasih. Saya kemarin ada nyaranin bisa infaknya. Saya bilang gini, kayak teman-teman yang sekarang latihan coaching itu disuruh komersil. Kenapa suruh komersil? Karena untuk terbiasa bahwa coaching itu profesi gitu. Itu yang diharapkan terjadi. Jadi teman-teman yang sekarang, kalau dulu waktu praktik saya kan sifatnya pro bono. Gitu. Kalau sekarang nggak bisa pro bono. Gitu. Kalau bisa ya bayar juga, walaupun bayarnya nggak apa-apa. Tapi sekarang latihan coaching untuk ngejar misalnya 50 jam kadang-kadang gitu kan. Itu nggak pro bono lagi. Orang harus bayar. Itu tantangan kita yang perlu kita clear ya. Soalnya begini sebenarnya. Di dalam, ingat Pak Mas Romi waktu itu cerita ya, orang itu kalau di terapi, kalau murah, dia nggak pay attention, dia nggak resep kita, saya suruh lakukan ini nggak dikerjain, karena nanti kan mereka tinggal datang lagi. Kalau infak, makanya sebenarnya di dalam terapi, kami itu sering ngadain terapi ya, terapi massal segala gitu. Yang sering efektif itu yang terapi fisik. Kalau tipe psikologi, beberapa teman-teman yang ada yang event, yang diturut ada yang enggak, karena sifatnya adalah infak, jadi nggak diturut. Itu tantangan. Oke, pertanyaan? Mohon izin coach, kalau Ya. kita buat sebuah pelatihan, nanti mohon dibantu untuk materi pelatihannya itu nanti bisa kita dapatkan dari Coach Ari gitu. Terima kasih. Ya, materi ada Telegram, tapi nanti poin-poinnya saya berikan, kemudian nanti saya jelasin juga materinya apa. Kalau Bapak melatih termasuk latihan. Kalau offline sekarang kayak masih tantangan Pak. Karena kayaknya pandemi masih ada ya. Saya pikir udah selesai. Iya, sekarang di tempat kita juga sudah ada pembatasan. Iya, itu tantangan. Tapi kalau online masih boleh, Pak. Saya berharap Bapak Ibu nanti menawarkan pelatihan online. Jadi pelatihannya adalah kita nanti syarat untuk masuk grup coaching, bilangnya gitu. Jadi kalau trainer kan, nanti siapa trainernya sekarang? Nggak usah. Ini syarat untuk masuk grup coaching, Anda belajar dulu. Nanti setelah itu baru masuk grup, kita belajar berdalam. Jadi lebih ke sana sebenarnya. Latihan coachingnya. Oke, tanya lagi? Baik, kalau nggak ada saya mau jelasin tentang meta. Ini juga sekaligus buat menjelaskan apa itu manfaat coaching. Kalau kita bicara meta, kita sekarang ada istilah meta. Meta itu artinya beyond, atau di dalam, di atas, di luar. Jadi metafisik, beyond fisik gitu kan. Meta apa pokoknya begitu. Nah, meta stating itu mental di balik sebuah mental. Di balik sebuah mental itu apa sebenarnya? Ini terjadinya gitu sebenarnya. Saya coba terangkan karena ini adalah teknik yang dikembangkan oleh Michael Hall. Jadi Michael Hall itu adalah pembelajar NLP. Jadi indahnya di dalam teknik NLP itu John Grinder maupun Richard Bandler membebaskan, terutama setelah tahun 90 mereka kalah di pengadilan gitu. Karena NLP dianggap sudah punya umum. Jadi tahun biasalah kalau bisnis kan juga gitu. Awal-awal bersahabat, kemudian begitu top, begitu tumbuh besar gitu. Richard Bandler mengklaim NLP sebagai hak miliknya. Jadi digugat di pengadilan, begitu di pengadilan ketika tahun 96 kalau saya lupa, pokoknya tanggal-tanggal itu nggak ada yang menang karena dianggap pengadilan mengatakan bahwa nggak bisa
NLP sudah terlanjur berkembang, jadi dianggap ilmunya sudah milik umum. Jadi cuma disebutkan founder pertamanya adalah Richard Bandler dan Wayne Green. Ini mirip dengan hipnoterapi ya. Kalau di hipnoterapi kan juga nggak ada yang bisa klaim bahwa ini punya siapa, nggak ada. Hipnoterapi itu punya umat, nah saya udah punya umum dan jadi nggak bisa lagi. Nah yang menarik adalah dari situ kemudian berkembang menjadi aliran-aliran. NLP ada aliran berbasis timeline, ada aliran berbasis waktu ya. Kemudian Richard Bandler ini membuat re-engineering, persuasion re-engineering, lebih ke persuasif dan hipnosis. Kemudian dan Gindar ngadain sendiri, Robertus ngadain sendiri. Kemudian ada Michael Hall. Michael Hall itu adalah dia membuat aliran NLP namanya neurosemantik. Neurosemantik adalah bicara tentang makna. Ketika kita mengatakan sesuatu sebenarnya orang itu punya makna di dalam internalnya. Dan salah satu pujian terhadap Michael Hall adalah proses yang disebut dengan metastating. Metastating itu gini sebenarnya. Mental atau kondisi seorang dalam menafsirkan sesuatu ternyata dipengaruhi oleh lapisan-lapisan mental yang dia punya. Lapisan mental awal namanya primary state di bawah. Primary state adalah mental utama ketika kita menafsirkan sesuatu. Dari situ kemudian timbulnya self reflexivity, jadi mereka merefleksi ke dalam, kemudian timbullah suatu kondisi mental. Jadi contohnya gini misalnya, ada si A, kita benci sama si A misalnya. Si A itu primary state kepada si A adalah dia salah. Itu primary state yang kalau kita kesal sama seorang kan kita melihatnya dari sisi yang salah. Akibatnya apa? Karena primary state-nya salah, maka timbullah refleksi, oh dia orang salah nih gitu. Dia kita benci. Maka setiap kebaikan yang dia punya, kita akan terkunci dengan kita kesal sama si A orangnya salah, maka setiap kebaikan kita, oh dia lagi cari muka nih, oh apa gitu. Nah dari situ kemudian timbullah gerakan berikutnya, karena dia lagi cari muka, dicarilah kesalahan-kesalahan. Jadi primary state adalah sebuah kondisi mental, kunci awal dari kondisi seorang. Maka ada istilah gini di dalam ilmu NLP, kita tidak bisa menerangkan cara menang pada orang yang kalah. Kenapa? Karena primary state-nya dia secara mental dia lagi kalah. Sehingga isu apapun yang muncul akan diresapi dengan cara yang kalah. Jadi orang itu terkunci di primary state. Nah, disitulah timbul refleksi. Disitulah kemudian coaching berkembang. Mengapa? Bisa jadi ketika dia memutuskan sebuah tindakan, dia salah menetapkan primary state, kondisi mentalnya. Akibatnya apa? Dalam memilih sesuatu dia akan salah. Jadi karena primary state itu kondisi mental mengontrol pikir dia, mengendalikan pikirannya dia, membuat dia chaos. Gitu. Misalnya kalau primary state-nya jelek ya, gitu. Chaos dan akibatnya apa? Cara dia memilih menjadi lebih salah dan ujungnya salah semua. Beda kalau misalnya primary state-nya adalah misalnya soleh, dia mendekati Allah dan dia ingin Allah itu dekat dengan dia. Maka primary state-nya adalah saya ingin Allah dekat. Maka dengan cara itu kemudian ke bawahnya ngikutin tuh. Gimana caranya Allah supaya dekat? Saya dekat dengan Allah. Maka setiap kejadian, setiap apapun dia pikirkan cara agar dia lebih dekat dengan Allah. Itu ya. Orang melihat dirinya, saya ingat banget bukunya Richard Wiseman tentang luck factor, tentang keajaiban, tentang keberuntungan hidup. Luck factor kan keberuntungan hidup. Jadi orang dikunci pikirannya dengan kata-kata bahwa saya itu orang yang beruntung. Maka ketika dia memulai pagi hari dengan mengatakan saya orang yang beruntung, dia akan mengunci pikirannya apapun yang terjadi dalam hidupnya, kan itu adalah keberuntungan. Dan menurut Richard Wiseman, keberuntungan ini adalah sebuah strategi. Karena dengan strategi ini, dia bisa mendapatkan keberuntungan yang besar. Maka ada istilah orang, pura-pura hal baik itu malah bagus. Karena dengan kepura-puraan itu malah mengendalikan pikiran kita, akibatnya menjadi hal bagus. Richard Wiseman, kajian di 8 tahun di Inggris ya, gitu. Dia melihat banyak orang yang mengunci pikiran dengan prasangka baik, maka hidupnya ternyata benar-benar baik. Ketika orang mengunci pikirannya dengan
dia orang yang beruntung, maka ternyata kehidupannya beruntung. Dia kasih contoh. Ada dua personal, ini dilihat dari beberapa angle ya, sudut pandang. Ada orang menganggap hidup dia celaka. Ya, kecelakaan dianggap hal buruk, jelek, dan sebagainya. Yang satu, katanya, saya bisa bangun pagi hari itu aja sebuah keberuntungan bagi saya. Itu terlihat. Maka dikasih puzzle yang tidak mungkin dipecahkan. Yang orang yang mengunci perasaan dengan prasangka jelek, gitu. Kali ketika dikasih puzzle, hitungan kurang dari 2 menit, yang enggak bisa nih, saya nyerah. Sementara orang yang hidupnya adalah punya perasaan beruntung hidupnya, dia akan terus kerja. Disuruh berhenti, disuruh berhenti malah kampung gitu. Kenapa? Karena dia merasa dia pecah-pecahkan gitu. Dan yang menarik adalah kajiannya ini dia di YouTube ya, buku lapang. Dia taruh uang 5 pound sterling di Inggris kan gitu. Orang-orang yang merasa nasibnya jelek, hidupnya buru-buru jalan, dia nggak ngeliat kiri kanan. Dan nggak ketemu tuh uang 5 pound sterling. Tapi orang-orang yang merasa hidupnya beruntung, baik, uangnya selalu ketemu kunci hidup. Karena dia menikmati hari-hari di depan. Yang dimaksud dengan meta state ini. Nah, di dalam sesi coaching, kita sering sekali menanyakan kembali primary state seseorang. Mengapa ini dipilih? Nanti kita akan lihat dari reframing itu. Mengapa ini dipilih? Apa pola pikirnya? Nah, jangan-jangan kesalahan kita di situ. Ini sebenarnya tafsir dari peta bukan wilayah sebenarnya. Karena kesalahan kita juga menetapkan pijakan peta di awal. Ketika pijakan kita di awal salah, kita salah pembanding, salah representation system, salah penafsiran, akibatnya salah tindakan. Karena itu tadi ya, di balik tindakan adalah pola pikir. Pola pikir salah, tindakan salah, dan ini salah. Ada coaching memastikan kita menggunakan primary state yang pas, yang menarik, yang berdaya. Karena dengan primary state yang berdaya, kita punya kemampuan memilih tindakan lebih baik. Dan disitulah peran coaching bermain. Dan kita paham di dalam kehidupan kita, sering sekali kita punya masalah, punya apa, kita masih terbawa di dalam pikiran kita. Dan dalam kuncian itu, kita memutuskan masalah. Itu juga tantangan. Maka dalam Islam itu, hakim yang lagi marah tidak boleh buat memutuskan perkara, kan? Kenapa? Karena primary state dia marah. Gitu. Sehingga objektivitas dia berkurang ketika dia memutuskan masalah. Inilah temuan dari meta stating process, temuan dari Michael Hall. Menurut dia, lock awal, kunci awal ada di primary state. Ketika itu terkunci ke satu titik, kita bergeser dia, kuncian ini, agar dia menggeser sehingga ke bawahnya menjadi mudah. Jadi ketika primary state dirubah, maka di bawahnya rubah. Tapi kalau nggak bisa berubah, nggak dirubah, kita rubah dari tengah agak susah. Ya seperti saya bilang tadi, orang lagi kalah, kita suruh jadi menang, susah. Maka sering sekali kita nggak mungkin, nggak bisa, dan sebagainya. Kenapa? Karena dia terkunci kondisi mentalnya di primary state yang tidak produktif. Disitulah kita perlu belajar coaching. Karena dengan coaching, kita geser primary state ya, menjadi primary state yang lebih berdaya. Maka sering sekali nih, dalam kehidupan kita di coaching itu, kalau di live coaching, sebenarnya ditanya, how do you feel? Kenapa ditanya how do you feel? Dikejar terus, karena dengan secara ketika feeling dia chaos, dia akan memikir dengan cara yang chaos. Kadang-kadang orang dibenahin dulu feelnya, apa yang dia rasakan, yang dia rasakan, itu dia membuat dia bisa memilih tindakan yang lebih produktif. Dan coaching itu esensinya sebenarnya itu sih. Coaching itu sebenarnya mengevaluasi, kan sering sekali di dalam teknik coaching itu gini sih. Coaching itu tidak bisa dilakukan pada orang yang nggak tahu apa yang dia lakukan. Misalnya orang nggak ngerti Microsoft Word, gitu. Ya kita mau ngajak coaching rada susah, gitu, karena dia harus belajar dulu. Tapi coaching itu sangat berarti ketika orang tuh ngerti semua skill, tapi nggak jalan. Gitu. Itu coaching bisa bermain. Gitu. Karena sebenarnya kayak bisnis. Bisnis itu kan pernah kita diskusikan, bisnis itu 80% psikologi, 20% itu teknis. Ketika psikologinya baik, kalaupun dia nggak bisa, dia akan mencari tahu cara bisa. Itu kuncinya. Tapi kalau dibalik nggak kena gitu. Dia tahu cara melakukannya, tapi psikologinya amburadul dia nggak akan bisa. Jadi sebenarnya bisnis coaching lah, eksekutif coaching lah, career coaching dan apapun yang diperbaiki ada psikologi orang.
baru kita masuk ke hal teknis yang mungkin berpengaruh terhadap customer. Tapi kita ingin ngejar bahwa orang itu memastikan dia on track. Kenapa? Karena ada satu titik dalam hidup kita ya. Jadi kalau ngejar sesuatu, kita seringkali nggak on track, nggak sesuai dengan peta yang kita buat. Why? Kita sih nggak tahu. Mungkin kita lagi down dan sebagainya. Saya pribadi misalnya memimpin Jopa atau memimpin tempat ini, seringkali chaos. Ketika chaos, saya seringkali nggak mutusin masalah. Oke, tenang, cari tempat, meditasi dulu atau apa dulu, ke internal kita beresin dulu, baru kita selesaikan. Karena dengan cara itu kita bisa amburadul, terutama ketika lagi ada tantangan di dalam bisnis, pekerjaan maupun di dalam kegiatan Jopa ini. Ada tantangan dan kita chaos. Kalau chaos kita berantakan. Maka sebenarnya dulu banget saya punya KRD, kemudian kami kerja ya. KRD saya itu menarik. Menurut saya dia skillnya nggak ada. Tapi yang menarik adalah dia itu orang yang bisa menenangkan. Dan kata tenang itu menarik karena bukan dengan tenang itu kita bisa berpikir lebih jernih. Jadi ketika ada kita, ini kan nggak mungkin. Ya, dia duduk masukin dia tenang, senyum dulu, tarik nafas dulu, sebagai kayak gitu lah. Oke, ayo kita selesaikan tantangan ini. Jadi seperti itu yang lebih menarik ini. Dan menurut saya mungkin itulah fungsi HRD yang benar. Saya nggak tahu juga yang benar seperti apa, tapi saya melihat waktu itu saya punya HRD yang perannya adalah cooling down. Ketika kita pimpinan di kantor pusing gitu, dia termasuk orang yang kita sebut penyejuk sesuatu, dan ternyata kesejukan itu membawa pengaruh di dalam memutuskan sesuatu dalam hidup kita. Oke, itu tentang metastating. Jadi apa pentingnya memahami metastating? Paham bahwa orang itu terkunci. Tantangan awal kita geser kuncinya, sehingga dia menjadi lebih berdaya dalam menghadapi apa. Kayak hari ini nih misalnya, teman-teman kadang-kadang datang mengambil pada saya. Langkah pertama saya selalu bilang, Pak Guru, apa perasaan saya? Kemudian tanya gaya bahasa coaching Taufik ya gitu. Kalau ada di mana kondisi dan apa yang diperlukan oleh mantu kita. Dan baru jump ke technical sampai dia merasakan Allah akan bantu. Jadi ada istilah di neurolinguistik programming itu, apa yang terjadi, apa semangat kita, apa yang akan kita lakukan bila kita yakin bahwa kita tidak akan gagal. Kita akan bekerja maksimal. Kalau kita tidak, malah orang malah nggak nyantai, tapi malah memaksimalkan diri. Kenapa? Karena dia yakin semua step itu akan berhasil. Kalaupun itu tidak berhasil, dia akan kerja sampai berhasil. Jadi ada kasus begini ya. Ada seorang guru di Amerika, dia klaim dia guru anak jenius, dipakai banyak sekolah karena dia punya kemampuan mengubah siswa. Itu guru ini luar biasa. Nah, sampai pada suatu guru itu dikerjain sebenarnya sekaligus eksperimen gitu. Jadi ada anak-anak dari level kecerdasan IQ dia rendah gitu, kemudian dipanggil guru itu gitu. Dibohongin IQ-nya mereka tinggi-tinggi. Jadi silahkan ngajar gitu. Dan yang menarik, guru ini berhasil membuat prestasi anak itu di semester berikutnya menjadi bagus. Why? Karena guru itu punya persepsi bahwa ini anak jenius. Kalau anak jenius, perilakunya suka aneh-aneh. Karena itu dia beradaptasi dengan perilakuannya dan mendorong orang itu membuat perubahan. Dan itu harusnya seorang coach seperti apapun yang dihadapi klien, kita harus punya asumsi di pikiran kita bahwa orang yang kita hadapi orang yang jenius. Dan ini dilakukan oleh guru itu. Begitu selesai, kemudian diselamatkan, wah luar biasa Anda, luar biasa telah membuat perubahan dari orang itu rendah. Oh itu rendah, itu kemarin saya dikasih tinggi. Enggak, itu nomor locker mereka gitu dikasih. Dia baru sadar ternyata. Johannes Ria itu. Ya, nah ini kalau itu di Amerika Pak. Johannes Ria menarik juga. Nah, itu termasuk orang yang lumayan persepsi. Nah, coach itu seperti itu Pak sebenarnya. Coach itu harus punya keyakinan orang yang kita coach itu pinter, jenius, tahu cara menyelesaikan tantangan, tapi dia lagi tersesat tanda kutip ya gitu.
tersesat pada primary state yang tidak pas. Disitulah kemudian kita ajar dia untuk menggeser dalam kondisi primary state yang lebih tepat. Dan itu berlaku untuk apapun. Makanya sekarang guru-guru BK juga sebagai sekolah yang ngerti, dia disuruh belajar coach juga. Jadi diharapkan kayak di luar negeri, orang ke tempat guru BK itu bukan hanya lagi masalah aja sebenarnya, tapi untuk yang sudah pintar menjadi lebih pintar, yang prestasi bagus menjadi lebih bagus. Dan begitu juga kita, saat kita orang datang ke coach itu bukan berarti ada masalah, tapi dia datang untuk ketika omsetnya sudah bagus, dia caranya lebih bagus. Menghadapi tantangan juga, sebagai tantangan pribadi. Dan ini sebenarnya mental kita loh. Jadi belajar coaching itu not just tentang coach, sebenarnya, tapi tentang hidup kita, termasuk saya dan sebagainya. Kadang-kadang ketika ada tantangan dalam hidup, yang pertama harus dikejar adalah perasaan kita ngadepin tantangan. Kita punya keyakinan nggak kita bisa keluar dari tantangan ini, punya solusinya. Itu dulu diselesaikan sebelum teknis kita bicara tentang how to-nya. Mengapa? Karena dengan mental itu kita bisa mempermudah sesi kita. Dan sebenarnya ini termasuk di orang sakit juga, gitu. Makanya nggak tahu, mudah-mudahan dokter mau belajar coaching ke dokter ini misalnya. Kalau orang punya penyakit berat, gitu. Bagaimana cara mengatakan ke orang ini supaya lebih santai, lebih menarik. Jadi saya cerita sekali ini, saya cerita salah satu pesertanya adalah dokter-dokter yang rada mahal. Ini saya cerita, Pak Dokter, tahu nggak Pak? Saya pernah ngobrol dengan beberapa orang-orang yang suka berobat di luar negeri, termasuk ke Singapura. Di Singapura Pak, saya bilang, orang Indonesia yang senyum gitu. Di Singapura tuh, gitu. Kalau kita datang ke dokter, kemudian kita di ronsen, nah ronsen itu si orang Singapurnya melihat wajah orang itunya, kalau berat nih, kemudian sambil senyum mengatakan, it's okay. It's okay, we can do something for you. It's okay. Kata-kata it's okay itu capital flight. Terbang modal kita keluar, karena banyak orang. Di Indonesia, gitu, ketika lihat hasil ronsen, dokternya udah mimik mukanya. Nah, itu belum ngomong aja kita secara mental sudah down. Nah, akibatnya primary state kita down. Nah, itu tantangan sebenarnya. Kenapa dengan cara itu proses mentalnya terganggu. Kalau kita bicara tentang energi healing, kondisi mental itu mempengaruhi hormon yang ada dalam pikiran kita. Jadi itu menarik. Makanya kita juga sebagai coach begitu sebenarnya. Coach, gimana nih coach? Saya udah masalah ini berat banget katanya. Kita bisa katakan, it's okay. It's okay. Itu kata kunci ya. It's okay. Ayo kita lakukan sesuatu. Karena tantangan ini sebenarnya ada sebuah ruang yang diberikan kita untuk tumbuh, itu harus kita berikan pada klien itu. Karena itu menyejukkan. Let's talk. Itu menyejukkan. Gitu. Jadi, it's okay. Saya pengen hutang belum bayar ya, it's okay. Itu artinya Anda punya ruang untuk tumbuh. Karena biasanya manusia tumbuh itu dalam kondisi sulit. Kalau kondisi mudah, semuanya kita nggak akan tumbuh. Dan itu seorang coach harus begitu. Oke, itu satu hal. Jadi hari ini kita bicara tentang bagaimana membentuk perusahaan kecil, dan mudah-mudahan nanti kita bisa sambil belajar. Nanti begitu selesai, begitu ada pengambilan sebagainya, kita juga nanti mungkin bareng-bareng kita buat website. Nanti ada Pak Dwi yang dari Bandung yang kita tanya berapa, kita mulai semakin banyak orang gabung nanti di kita. Semakin kecil hubungan kita untuk buat website bareng. Di website nanti ada profil masing-masing yang mau jadi coach, sehingga bisa ngehubungi kita dan sebagainya. Arah saya sebenarnya pengen satu saat punya layanan kayak GoMaster, Gojek itu. Jadi nanti kita buat koperasi itu akan membuat semacam marketplace, isinya adalah para coach kita, dan nanti koperasinya akan dapatkan penghasilan yang kita dapatkan. Tapi itu stepnya berikutnya. Kita nanti akan bareng-bareng untuk orang terlibat di dalam koperasi. Baik, pertanyaan tentang metastating clear ya? Metastating ya. Jadi metastating adalah lapisan mental yang dimulai dari
mental utama atau di mental isu masalah, isu mental awal atau disebut dengan primary state, primate mental awal. Di situ baru ke bawahnya terjadi. Jadi dari sini juga saya bilang Bapak Ibu yang punya anak, kalau anak lagi down, lagi kesel, lagi apa, jangan langsung kasih nasihat, tapi cek dulu apa yang dia rasain. Begitu. Ini penting ya sebenarnya. Jadi kadang-kadang kita tuh suka, jadi orang tua tuh suka memvonis yang kemudian mengatakan bahwa anak ini belum nasihat. Di sesi awal anak itu nggak butuh nasihat. Di sesi awal anak itu butuh teman yang tahu perasaannya. Gitu. Kemudian baru kita bimbing melewati tantangan itu. Begitu juga dengan berbisnis, begitu juga dengan apapun yang kita hadapi. Oke, itu ya. Baik, ternyata cepat menuju jam 9. Kita tadi mulai akan jelas sekarang sudah 9. Oke, pertanyaan. Jadi hari ini kita pertemuan, kita bahas tentang langkah kita membangun usaha kecil, kelompok-kelompok kecil tentang bisnis coach, sambil kita mantapin ilmu, sambil kita mulai nawarin teman-teman yang mantap di mana silakan diskusi di grup. Jika ada pertanyaan, karena dari diskusi ini kita dapat ilmu, walaupun nanti sambil jalan, mudah-mudahan nanti saya besok dicek semua materi kemarin gitu yang sudah selesai, kemudian kita mulai melanjutkan dengan latihan coaching sambil kita nanti ada 1-2 materi termasuk materi membuat kontrak ya. Dan nanti kita masih ada PR lagi, yaitu tentang menjadi coach yang basisnya accelerator. Jadi sebenarnya bedanya accelerator dengan coaching murni adalah kita mirip teknik yang dikembangkan oleh Anthony Robbins maupun coach. Jadi kita tuh nggak bisa murni coaching, terutama untuk UMKM. Kalau Bapak Ibu kliennya adalah eksekutif bisa murni coaching. Tapi kalau Bapak Ibu kliennya UMKM, kadang-kadang dia nggak bisa murni coaching. Kita butuh namanya accelerator. Accelerator adalah kita kadang-kadang belum bicara, ini pendapat saya, tapi menurut Bapak gimana? Itu kita lebih banyak accelerator gitu. Jadi ada leading, tapi ujungnya dikembalikan ke dia. Jadi ini sebenarnya kombinasi dari gerakan coaching yang diadaptasi dengan kondisi masing-masing. Kalau Bapak ngadepin UMKM, kecuali UMKM-nya kursinya rada besar. Saya pernah punya klien di Cimahi, Bandung. Ya bagus menurut saya, pola pikirnya bagus, itu menarik, nggak bisa kita coachingnya accelerator menurut coaching. Tapi kalau ada klien yang nggak tahu ya Pak, ini gimana ya, nah ini kita butuh accelerator karena faktanya di Indonesia seperti itu. Kecuali kita di corporate, kalau di corporate karena klien kita leader biasanya tahu cara berpikir, dia punya keyakinan dan itu bisa. Tapi kalau untuk UMKM yang misalnya kelas menengah, dia kadang-kadang bengong sendiri, disuruh coaching, kita butuh accelerator di situ. Nah itu nanti ada materi baru lagi, tapi setelah itu kita selesaikan dulu ini, baru kita akan intinya kita di sini belajar dan berlatih. Insya Allah kita bisa menguasai ilmu ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita Pak. Ya silakan. Ya, Pak. Oke. Siapa? Bu Esti, saya terkait yang di grup ini, satu kelompok itu pasnya berapa orang ya? Kalau saya di kelompok saya baru 2 orang nih, belum ada yang masuk di regional wilayah Jakarta itu kan ada 2. Nah, saya di selatan dan barat ya baru ada 2 tuh, yang lain kebanyakan timur dan sekitarnya. Jadi gimana ya ke depannya gitu. Jadi gini Pak, nggak usah ngacu ke sektoral, tapi ngacu ke gimana kita bisa mengakses informasi masing-masing. Jadi kalau kemarin mungkin kita buat sektoral, sekarang karena mencar-mencar, jadi nanti teman-teman kayak Pak Luki bisa gabung teman-teman di Jakarta, karena tadi saya sempat diskusi Bu Linda, saya nggak hadir ya. Bu Linda kan punya koperasi, itu bisa nggak nanti teman-teman buat koperasi buat usaha bisnis coach yang jalanin teman-teman sambil jalan. Kita bisa, yang di Jakarta bisa berkata kan, karena koperasi di Jakarta tuh, kalau nggak salah di Duren 3, kalau nggak salah itu, ada sentuh itu. Di mana saya lupa, tapi tanya Bu Linda. Nah teman-teman bisa gabung di situ sambil belajar bareng. Dan idealnya minimal 4 orang ke ideal. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa.
Nah, untuk berjauh-jauhan bisa, ya kalau terpaksa banget sih, nggak apa-apa by online, karena kan kegiatannya by online semuanya gitu. Tapi kalau nanti kondisi udah kondusif, boleh yang bagus sih offline. Tapi kalau sekarang kita online juga nggak apa-apa lah. Kan ini sambil latihan kita membuat usaha bisnis seperti itu. Ya, tadi siapa? Bu itu ya? Iya. Terus sama ini juga Iya. Pak, satu lagi. Oke, silakan Iya. silakan Pak Lutfi ya. Misalnya apa, kita pakai tambahan tools dengan coaching ini, pakai skala energi David Hawkins, boleh apa enggak tuh? Kan Boleh. menarik juga nih Pak, kita jelasin dulu singkat. Ini energi setiap orang menurut penelitian gitu ya, sekian gitu. Ada yang apa? Ada yang bersalah dan apa malu dan sebagainya. Itu energinya ini apa rendah. Sedangkan kalau yang tinggi ini bisa kita sodorkan ke katakan ke klien gitu. Gimana? Iya bisa, cuma saya belum menemukan exploring yang real dari Lucky, tapi bisa. Bisa gini Pak, Pak Lucky tadi pakai itu, tanyain primary stage Bapak di mana. Primary stage itu tadi mental utama Bapak ada di mana? Di guilt, di kesalah, atau di mana? Apa yang Bapak rasain? Sebenarnya itu masuk ke saya. Apa yang Bapak rasain itu berhubungan dengan David Hawkins Pak. Kalau saya merasa bingung Pak, cek bingung Bapak posisinya di bawah 200 tuh, kalau bingung itu bermasalah gitu, ditingkatin. Gitu. Nah, karena kita mengambil kata Muslim, maka tingkatin level namanya level tauhid kita. Bapak, ya, maka itu tadi pertanyaan saya tuh, ketika Bapak bingung gitu, Allah di mana Pak? Ketika Bapak lagi Allah di mana? Ini pertanyaan sederhana Pak. Tapi dengan memahami, oh, kalau ada Pak dekat di mana Pak posisinya? Ada dekat saya Pak. Sekarang pertanyaannya, kalau mau bantu Bapak Pak? Tanya pilih dia gitu. Oke, oh kayaknya nggak mau Pak. Kenapa? Ya, saya jalan sholat. Oke, sekarang gimana caranya kalau mau bantu Bapak? Jadi saya harus sholat dan berdiri. Oke, gue sholat dan berdiri. Apa rencana Bapak sholat dan berdiri? Jadi pahami ya, ketika orang punya tantangan dalam hidup gitu, sering sekali kita punya perasaan tidak berdaya menghadapi hidup. Bangun dulu rasa berdaya dulu, baru kita masuk ke teknis. Ingat kembali kata-kata ini nih, kita tidak bisa mengajarkan cara menang pada orang yang mental kalah. Kata kunci sebenarnya. Dan dengan cara itu kita juga memahami kenapa dia susah banget masuk ya, karena dia mental lagi kalah gitu. Jadi kalau mental lagi kalah, posisinya ada di bawah 200 Pak. Saya nggak bisa gitu. Apa boleh masuk ke situ? Karena gitu Pak. Oke, ya Bu Hesti. Mau tanya ini, mau tanya sama Usul sih sekalian, Pak. Kan kemarin kita dikelompokkan karena ada tugas, ya kan? Ada 7 tuh. Nah, terus akhirnya kan kita udah nih jelasain, tapi ada yang cuma 2, ada yang 4, ada yang kompak, ada yang aktif, ada yang kalem-kalem aja gitu. Nah, next step-nya kan, alhamdulillah udah selesai nih bukunya ya, bahkan pengen dijadiin e-book gitu kan. Nah, next step-nya kalau misalnya boleh usul, itu nggak apa-apa ditunjuk aja, maksudnya kalau semua kan pada nurut nih sama coach ya, jadi misalnya mau dibagi 2 gitu, ya udah bagi 2 aja gitu, misalnya Jakarta sama Bekasi gitu, atau mau dibagi 3 juga boleh gitu, intinya nyaman-nyamannya mereka mau bergabung kemana, karena kalau jauh kan bisa online gitu kan. Nah, sambil latihan. Nah, pertanyaan saya juga, ini misalnya nih yang tadi tuh setelah ini apa kita selesaikan dulu step-stepnya sampai selesai, jadi kita benar-benar jadi seorang coach yang mumpuni gitu ya, sambil kita juga berlatih diri, atau kita udah mulai rekrut orang buat yuk ikut pelatihan nanti masuk ke grup ini. Nah, berarti kan ada yang tadi udah naik levelnya, udah selesai buku, itu ada yang baru newcomers yang nggak tahu gitu ya. Nah, ini teknisnya kayak gimana gitu. Terus sama kalau misalnya tadi kan dibilang Bu Linda gitu ya, bikin koperasi, ini kan bisa jadi ini satu unit bisnis yang untuk daerah mana gitu kan ya, terus yang satu misalnya mau bikin bisnis yang pure PT misalnya, ya itu kan boleh juga ya, cuman tahapan itu mau dibentuk, mau dirintis mulai dari sekarang atau at the end aja gitu, sampai kita selesai dulu, sampai paham dulu, sampai ahli dulu, sampai itu dalam artian by proses kita juga sambil belajar gitu ya, sambil merapihkan diri, biar clear lah, biar jelas gitu. Kita juga jadi percaya diri kan, percaya diri itu kan biasanya muncul dari kita punya knowledge yang udah
bagus gitu ya sambil kita berlatih gitu. Tapi kalau misalnya ditimpa ide baru lagi, terus kemudian ada ini baru lagi, akhirnya khawatirnya nanti malah bentukannya nggak terlalu jelas gitu. Itu sih kurang lebihnya. Terima kasih. Oke deh, yang terakhir dulu, mungkin belum sampai ke PT lah. Sebenarnya lebih ke belajar buat bisnis sebenarnya gitu. Belajar membuat bisnis coaching, jadi belajar tema klien dan sebagainya gitu. Dari situ kita belajar ya gitu. Kemudian pembagian, mungkin nanti boleh di grup kita diskusi siapa yang menjadi pimpinan gitu. Nanti 3-4 orang kan nih, ada Surabaya, ada Bekasi, ada Jakarta, ada Depok gitu. Kita bisa buat itu, atau Jakarta Bekasi kalau tahu sedikit bisa jadi satu gitu. Nanti kita akan diskusi di grup siapa yang menjadi pimpinan, nanti yang lain boleh bergabung di situ. Yang kasihan kan yang di daerah di luar Jabodetabek ya, itu yang harus dipikir. Jabodetabek, di luar Jabodetabek kemudian kalau mereka terpecah-pecah maka mereka akan bergabung di grup yang sudah ada. Jadi nanti kita akan bicara mungkin dibagi 4 gitu. Yang mungkin siapa nanti mau bergabung ke sana, karena ada Surabaya, ada Jawa Timur, mungkin ada Depok, mungkin ada Jakarta, mungkin ada Bekasi. Mungkin kita nanti yang lain bergabung di situ. Dan untuk teman-teman, jadikan ini sebagai pengalaman untuk belajar sambil bergabung. Jadi teman-teman yang di luar yang belum merasa terampil, justru saatnya nanti di grup itu membangun keterampilan di situ. Nah, ini memang kita belum mengarah pada pembentukan lembaga usaha itu, lebih ke one-on-one group dan sebagainya. Tapi memang arahnya adalah karena inilah gambaran kerjaan kita nanti seperti itu. Gambaran kerjaan kita nanti seperti itu. Jadi membuka pelatihan nanti, misalnya buka pelatihan bisa mulai dari awal, dari sekarang, Bu. Ada 2 tadi caranya. Pertama, berikan sesi 3 jam, apa tuh coaching dan sebagainya. Setelah itu kita arahkan ke Telegram atau ajarkan langsung 2 hari. Tentu harganya beda dan sebagainya. Jadi ini bagian dari earning while you learn. Jadi penghasilan saat kita belajar. Caranya ke sana. Oke, tanya lagi. Depok bisa buat sendiri, Bogor bisa buat sendiri, Jakarta bisa buat sendiri, atau Jakarta Bekasi bisa buat sendiri, Surabaya jelas, Jawa Timur bisa buat sendiri, nanti perusahaannya kota, nanti diskusikan di dalamnya itu bagaimana pembagian dan sebagainya. Nah, jadikan ini fun work, maksud saya kerja menarik karena ada uangnya, ada keterampilan di dalamnya. Itu maksud saya gitu. Tanya? Pak Coach, mau nanya Pak Coach. Ya. Berarti tadi itu berarti kita bisa buat ininya, grupnya itu sesuai yang sekarang atau yang beda gitu Pak Coach ya? Ya, boleh beda. Boleh beda ya. Terusnya itu teknik-tekniknya itu bebas atau kita boleh pakai yang sudah diajarkan Coach Ari, pakai balai atau gimana? Atau bebas aja? Ngacu ke yang sudah ada aja Pak, biar seragam. Karena kan nanti akan belajar bareng dengan kita. Oke. Berarti pakai teknik balai ya? Ya, ini structure gitu. Walaupun nanti Structure-nya kan di klub kita boleh pakai apapun gitu. Cari yang nyaman, tapi untuk awal ketika dia masuk klub boleh tetapin balai, nanti di klub juga kita boleh, teman-teman boleh membangun metode sendiri kan. Oke. Ya sudah itu aja Pak Coach. Masalahnya kan kita tahu sendiri kan teknik tuh macam-macam, banyak banget ya. Berarti untuk keseragam pertama kita pakai balai dulu ya? Ya, gitu. Kalau disuka sendiri mah pakainya tak bukan balai ini, karena nanti arahnya mudah-mudahan saat balai training punya project, teman-teman yang siap bisa dilibatin di sana. Ya. Arahnya ke sana. Ya. Pak, punten.
Jadi yang grup yang buku ini bisa dibubarin dulu ya, nanti biar merapatnya masing-masing aja maunya kemana gitu ya. Ya, setelah selesai ya Bu. Ya dibubarin belum selesai ya. Gitu. Selesaiin dulu, mungkin kita bubarin. Nanti bukan bubarin, ya bubarin, kemudian nanti regroup lagi. Nanti kita tulis di grup siapa yang mau jadi pimpinan. Kita bagi berapa kota, berapa area. Seperti itulah. Kita di grup nanti kita akan belajar itu. Akan bagi itu. Oh, kira-kira kapan Pak Ari selesainya Pak Ari? Itu dosis semua sebelum ininya dikumpulin semua? Ya mudah-mudahan besok kita lihat dulu deh yang sudah, karena ada yang email, ada yang dari WA Pak. Kita akan lihat dulu siapa yang sudah masuk dan belum. Oke. Nah, Saya rasa ya sudah. itu ya. Kita Oke. sudah mau 9:30. Mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita dan membawa perbaikan bagi hidup kita dan hidup kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah kita wasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beristirahat semuanya.